Siapkan diriku padamu Tuhanku, dan siaplah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentan.
membimbingmu, kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu, kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setia, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu, kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Kami mohon perhatian umat untuk warta berikut ini. Kebaktian Minggu Biasa 15, 8 September 2024 yang ditayangkan melalui YKB TV diselenggarakan oleh GKI Kepaduri, Jakarta. Kebaktian dilaksanakan pada pukul 9, 11, 17, dan 19 waktu Indonesia bagian Barat. Meskipun secara online, namun kita tetap dapat memelihara aspek persekutuan dari ibadah dengan beribadah dalam waktu yang sama. Dengan demikian, kita bukan menonton acara kebaktian, melainkan beribadah bersama dengan umat di tempat yang berbeda-beda. Selamat beribadah, mari kita menyiapkan diri dengan bersaat teduh. Mazmur 117 menyatakan, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dengan berdiri kita nyanyikan hari Minggu, hari yang mulia. Masuk dalam hati.
Umat yang terkasih, mari kita memulai kebaktian kita hari ini dengan pernyataan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan untuk duduk. Umat yang terkasih, di tengah keberagaman kita di Indonesia, kita juga tahu bahwa tidak hanya suku yang beragam, tetapi agama juga beragam. Lantas di tengah keberagaman itu kita dipanggil untuk menjadi gereja, menjadi umat percaya yang toleran. Tapi sikap toleran seperti apa yang selama ini kita pahami? Apakah toleran hanya sekedar mengucapkan hari raya mereka atau bahkan kita tidak ragu untuk mengucapkan salam mereka? Namun pada kenyataannya yang perlu kita pahami bersama, sikap toleran berarti sikap terbuka, sikap menghargai dari adanya berbagai pendapat, berbagai pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan lainnya. Lalu bagaimana sikap kita bergereja, sikap kita sebagai rakyat selama ini? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang toleran? Atau justru sebaliknya, kita cenderung tertutup, kita eksklusif, dan bahkan kita merasa lebih hebat, kita lebih unggul, kita harus lebih dihargai dibandingkan yang lain? Mari umat, kita renungkan sejenak bagaimana kita selama ini sudah menghidupi dan menghayati sikap toleran kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Cinta, kami mengucap syukur atas cinta dan kasih yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ketika Yesus mau datang ke dunia bagi kami. Karya keselamatan-Mu melalui penderitaan di atas salib menjadi teladan bagi kami untuk meneruskan kehidupan ini. Ampunilah kami ya Allah, bila terkadang kami mengikuti nafsu duniawi kami yang membuat diri kami menjadi tertutup atas berbagai perbedaan dan perubahan dalam hidup. Ampunilah kami ya Allah, bila terkadang kami terlalu eksklusif di tengah kehidupan yang beragam. Allah, mampukanlah kami, bimbinglah kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memandang hanya kepada salib-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon ampun. Amin. Hanya memandang salib-Mu ya Rajaku.
bagi setiap kita yang telah mengaku dosa kita, mari kini kita terima berita anugerah dari Tuhan yang ditulis melalui Yesaya 25 ayat 7 sampai 8 yang menyatakan, dan di atas gunung ini Tuhan akan menggoyahkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Sukacita kita sebagai umat Tuhan akan semakin penuh bila kita hidup dalam damai dengan sesama. Oleh karena itu, marilah kita sempurnakan persatuan di dalam Tuhan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama
Menyatakan damai kepada sesama adalah panggilan hidup orang percaya. Bila kita mengatakan bahwa kita adalah orang percaya, maka tetaplah setia mendengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salin, ikutlah aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Mari kita bersama-sama menyediakan diri untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami di dalam kebenaran Tuhan. Karena di luar Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Kami mau sedia Tuhan untuk mentaati Tuhan. Roh Kudus tuntunlah kami mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya 35 ayat 4 sampai 7. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang timpang akan melompat-lompat seperti rusa
dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh gelagah dan papirus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Sungguh bahagialah orang yang mengharapkan Tuhannya, yang mempunyai layak-Ku untuk jadi penolongnya. Dia jadikan langit bumi, laut dan segala isinya. Yang setianya tetaplah untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Dia penegak keadilan bagi orang yang tertindas. Dia pun memberikan makanan pada mereka yang lapar. Dia bebaskan yang terkurung, yang buta Ia jelikan, yang tertunduk ditegakkan, yang benar dikasihinya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan setia menjaga hidup orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Namun jalan orang fasik tak akan diberkatinya. Jalan-jalan orang fasik pastikan dibengkokkannya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Bacaan kedua dari surat Yakobus 2 ayat 1 sampai 17. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan cincin emas dan pakaian indah, dan masuk juga seorang miskin dengan pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata, silakan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdiri saja, atau duduklah dekat tumpuan kakiku.
Bukankah kamu telah membuat pembedaan di antara sesamamu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudaraku yang terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia? Namun, kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Namun, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab siapa yang menuruti seluruh hukum itu, tetapi tersandung dalam satu bagian saja, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Namun, belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 7 ayat 24 hingga ayat 37. Demikian, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan sujud di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani keturunan Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak perempuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena perkataanmu itu, pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur dan setan itu sudah keluar. Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, memasuki daerah Dekapolis. Orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan menyentuh lidah orang itu. Sambil menengadah ke langit, Yesus mendesah dan berkata kepadanya, "Efatah,"
artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Namun makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Mereka teramat takjub dan berkata, ia melakukan segala-galanya dengan baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, seorang yang sedang jatuh cinta suatu saat datang ke rumah kekasihnya. Ia mengetuk pintu rumah sang kekasih. Dari dalam terdengar suara seorang gadis, "Siapa?" Dari luar terdengar seorang pemuda berkata, "Aku." Dari dalam kembali terdengar suara gadis berkata, "Pergilah, rumah ini tidak cukup untuk aku dan kamu." Saudara bisa ditebak, jika Anda menjadi sang pemuda, kira-kira bagaimana perasaan Anda? Ya, sang pemuda pergi dengan hati remuk redam. Berhari-hari ia merenungkan perkataan sang gadis, pujaan hatinya. Sampai kemudian dia menemukan sebuah pencerahan. Kembali dia mengetuk pintu rumah sang kekasih. Tok, tok, tok. Kembali dari dalam terdengar suara seorang gadis. "Siapa?" Dan sang pemuda berkata, "Kamu." Anda tahu? Pintu akhirnya dibukakan. Masuklah sang pemuda ke rumah sang pujaan hati. Saudara tahu di mana bedanya? Ternyata passwordnya adalah cuman satu kata. Tadi si pemuda mengatakan, ketika si gadis bertanya siapa, si pemuda ingat mengatakan apa? Menjawab, "Aku." Sang gadis berkata, "Pergilah, di rumah ini tidak cukup untuk kamu dan aku." Tapi ketika si pemuda berkata, "Kamu." Ketika sang gadis bertanya siapa, sang pemuda berkata, "Kamu." Dibukakan pintu itu. Ternyata cuma satu kata. Dari aku menjadi kamu. Saudara jangan tanya saya di mana kisah ini terjadi. Di film apa, di novel apa. Karena saya membaca kisah ini dari tulisan Anthony de Mello. Anda pernah kenal nama ini? Seorang imam Yesuit, seorang psikoterapis yang tulisan-tulisan spiritualnya banyak memberkati orang. Tapi yang namanya tulisan seperti ini membutuhkan perenungan. Anda menangkap apa pesan di balik kisah ini? Kalau sang pemuda membutuhkan waktu merenungkan berhari-hari, nah saya kasih bocorannya, tidak perlu berhari-hari, saat ini juga. Tapi saya minta Anda sejenak merenungkan. Apa pesan dari kisah ini? Perhatikan baik-baik ketika si gadis berkata, "Pergilah, rumah ini tidak cukup untuk aku dan kamu." Saudara, di sini titiknya. Titik pesan yang sangat kuat. Pergilah, rumah ini tidak cukup untuk
aku dan kamu. Aku. Seberapa besar rumah seseorang ketika setiap orang berkata aku, kepentinganku, kemauanku, perasaanku, kehendakku, dan semua orang berkata demikian, rumah itu tidak akan cukup. Saudara tahu? Anda bisa melihat buktinya di sekitar kita. Kita punya kawan baik mungkin, rumahnya gede banget, lalu tanya, bro kenapa kamu gak pulang? Males, di rumah sesak. Kalau bahasa Jawa bilang, oh ya saya dari Surabaya Bapak Ibu ya saudara. Bahasa Surabaya bilang sumpek. Sumpek itu penuh. Kita bilang gila kamu. Rumah segedong begitu cuman kamu berdua mana bisa sumpek. Gimana gak sumpek? Dia bilang aku juga. Ketika setiap orang berkata aku, pikiranku, perasaanku, kepentinganku dan tidak ada tempat bagi orang lain, bahkan dunia ini pun tidak akan cukup. Mengapa terjadi perang? Ketika setiap orang berkata aku, tidak ada tempat buat orang lain. Kenapa terjadi konflik yang terus berkepanjangan di keluarga, di gereja juga sayangnya, di komunitas. Ketika setiap orang berkata aku. Saudara, tema kebaktian kita pada hari ini, gereja yang toleran. Saya percaya kata ini bukan kata asing buat saudara. Sama halnya saya. Saya mendengar atau mengerti kata ini sejak kecil, sejak sekolah dasar bahkan. Diajarkan oleh guru-guru bagaimana toleransi. Anda juga bukan? Kata toleran rasanya akrab di kehidupan kita sehari-hari. Tapi apakah itu berarti mudah untuk melakukannya? Saya percaya tidak. Sudah setuju? Lebih mudah mengucapkannya daripada mewujudkannya. Di negeri ini, di dunia ini, di tengah komunitas kita. Nah, hari ini kita akan memeriksa dengan baik. Apa sih arti kata toleran? Izinkan saya memeriksa catatan. Kata toleran berasal dari kata Latin tolerare yang berarti, ini menarik ya, menahan diri dan sabar. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata toleran memiliki makna sifat atau sikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda. Ingat, berbeda. Saya dan kamu bisa beda. Saya toleran, saya memberikan ruang bagi pikiran, perasaan, saya menahan diri. Saya mendengarkan. Dan mari kita periksa bacaan Injil kita pada saat ini. Bacaan Injil kita pada hari ini mengajak kita melihat bagaimana seorang perempuan Siro-Fenisia mengajarkan kita tentang sesuatu yang sangat dalam. Orang yang dipandang berbeda justru menunjukkan iman yang istimewa kepada Kristus. Orang yang dipandang berbeda justru memperoleh kasih Allah yang luar biasa. Mari kita periksa siapa perempuan ini. Saudara, Injil Markus mencatat bahwa Yesus saat itu sedang berada di Tirus. Tirus dan Sidon berada di pesisir sepanjang pantai Laut Tengah. Jika saudara memiliki Alkitab fisik, kalau Bapak Ibu yang biasa dengan fisik, lihatlah di halaman belakang ada peta. Di situ akan ketemu. Apalagi yang teman-teman muda yang bisa googling akan ketemu dengan mudah. Nah, Tirus dan Sidon itu dua kota yang cukup terkemuka pada masa Yesus. Terletak di sepanjang pantai Laut Tengah di sebelah utara Galilea. Dan kedua kota ini dikuasai oleh orang-orang Siro-Fenisia dan masuk wilayah Syria. Sebenarnya kedua kota ini sudah dikenal sejak zaman Abraham. Kita dapat memeriksa Kejadian 10 ayat 19.
Namun sekalipun dia masuk wilayah Kanaan, kedua kota ini tidak masuk wilayah tanah perjanjian yang dikuasai Israel baik pada masa kejayaan Daud maupun Salomo. Jadi Tirus dan Sidon ini termasuk bangsa Kanaan yang mempraktekkan penyembahan berhala. Buat orang Yahudi, mereka bukan saja penyembah berhala, tapi mereka adalah orang-orang kafir. Orang yang berbeda. Pertanyaannya, mengapa Yesus pergi ke sana? Saudara, ada dugaan pertama. Karena pada saat itu hawa atmosfer, suasana tekanan kepada Yesus semakin kuat dari para pemimpin agama yang tidak suka pada kehadiran Yesus, yang merasakan Yesus adalah ancaman. Dan Yesus tahu. Kira-kira kalau mengutip kata-kata Yesus, saatku belum tiba. Jadi Yesus bukan takut, kita tahu itu ya. Yesus bukan menghindar masalah lalu escape, sengaja takut, tidak. Tapi memang saatku belum tiba. Maka ia minggir. Dia sengaja menjauh ke daerah Tirus, ke daerah Sidon, di mana para pemimpin agama, apalagi penganut agama Yahudi yang konservatif, tentu tidak suka berada di wilayah bangsa kafir. Relatif aman, relatif jauh dari pertentangan. Tapi ada alasan kedua dan saya percaya ini pun sahih. Alasan ini pun oke. Apa itu? Bukan sekedar pertama Yesus menghindari pertentangan, tapi yang kedua, Yesus mau menunjukkan kepada murid-muridnya dan kepada semua orang termasuk kita hari ini yang membaca Injil satu kebenaran. Saudara, apa itu? Bahwa kasih Tuhan, kasih Allah tidaklah terbatas. Kasih Tuhan melampaui. Tidak hanya bagi orang yang menyebut diri umat pilihan, keturunan Abraham. No. Tapi kasih Allah melampaui batas. Dan kita lihat di sini menarik. Yang di hadapan Yesus adalah seorang perempuan. Sirofenisia. Bacaan Injil tadi kita sudah baca menunjukkan bahwa dia meminta agar Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan roh jahat. Perempuan Sirofenisia. Saudara, kata itu saja sudah bisa membuat kita berpikir apa? Jelas bahwa dia perempuan dan kita tahu pada masa itu perempuan tidaklah seperti sekarang. Di GKI seperti saya ada banyak perempuan yang tertabis sebagai pendeta. Pendeta perempuan. Ada pemimpin-pemimpin perempuan di negeri ini yang tidak bisa diremehkan. Kesempatan bagi perempuan pada masa kini berkarya di tengah masyarakat luas, oke. Tapi pada masa itu tidak. Perempuan tetaplah yang di belakang nomor 2. Si perempuan Sirofenisia berani mengatasi hambatan itu. Dan yang kedua, dia adalah Sirofenisia. Jelas kita tahu ya. Bukan masuk wilayah, bukan masuk kelompok umat pilihan. Bukan orang-orang Yahudi. Kita melihat di sini menarik sekali. Meskipun buat orang-orang Yahudi dia kelompok yang disebut kafir, dia berani datang kepada Yesus yang jelas-jelas orang Yahudi. Oh, ini menarik. Dan saudara perhatikan apa yang dikatakan Yesus ini pun sangat menarik. Dan kita bisa melihat bagaimana perempuan ini sangat istimewa. Saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Mari kita periksa kembali Markus pasal 7 ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.
Memang istilah anjing yang digunakan di sini, bahasa Yunani, bahasa aslinya adalah kunarion. Kalau terjemahannya kira-kira anjing peliharaan, bukan anjing liar. Anjing kecil, anjing peliharaan di dalam rumah tangga. Bukan anjing liar. Tapi meski demikian, saudara, kira-kira bisakah kita membayangkan kalau kita jadi perempuan itu? Tidak patut memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak, betul ya? Saya khawatir saya salah menyebut. Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Anak-anak kenyang dahulu, berarti siapa perempuan ini? Bukan anak-anak dong. Gak masuk golongan yang disebut anak-anak yang patut menerima roti dong. Ya, jelas ayat ini mau mengatakan apa? Anak-anak adalah prioritas. Biarkan mereka kenyang. Lah kalau habis oleh anak-anak, ya nggak tahu. Saudara, saya bisa bayangkan ya, kalau saya jadi perempuan itu mungkin saya akan menyerah. Saya tidak tahu dengan Anda. Mungkin kita akan menyerah. Lalu ditambahkan lagi, dan melemparkannya kepada anjing. Jadi ini roti untuk anak-anak, biarkan mereka kenyang. Tidak patut untuk apa? Memberikan kepada anjing, meskipun itu anak anjing peliharaan. Memang saudara mau? Saya dulu punya 2 ekor anjing. Kami hati-hati memberikan nama anjing kami agar tidak sama dengan nama anggota jemaat atau nama teman baik kami. Karena apa? Bayangkan kalau misalnya mereka ke pastori atau kami ketemu atau bagaimana saya bawa itu anjing, saya panggil anjing saya, lalu teman saya atau anggota jemaat, anak pemuda, seorang anggota jemaat ibu yang namanya sama. Mungkin terasa gak enak ya. Ada teman yang mengatakan jangan dong pakai nama, gila nama anjing aku kok, namaku kok dipakai nama anjing ya, kira-kira gitu ya. Kita nggak mau lah, pada umumnya saya mengerti. Pada umumnya orang tidak suka lah disama-samain, meskipun itu anjing peliharaan kesayangan. Tapi menarik Bapak Ibu, di sini diungkapkan apa? Apa kata perempuan itu? Benar Tuhan. Namun anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Apa yang diungkapkan oleh perempuan ini? Kalau kita bisa membayangkan kita berada di sana saat itu. Saya percaya kita akan speechless. Gak bisa ngomong. Ini perempuan hebat banget. Meskipun Tuhan Yesus mengatakan sesuatu, justru Tuhan ingin memurnikan, menguji dia, dan dia benar-benar lolos. Dia mengatakan, anak-anak toh masih bisa makan remah-remah kan? Gak apa-apa. Anak anjing pun kan kesayangan. Meskipun dia diidentifikasikan dengan anak anjing atau kunarion, it's okay. Baginya itu adalah tetap kesayangan. Remah-remah pun oke. Toh remah-remah pun berharga. Kalau bicara kasih Tuhan, yang namanya remah-remah pun berharga. Saudara, sungguh kalau baca kisah ini, kita mungkin akan malu. Mengapa? Bukankah seringkali kita merasa berhak karena saya anak Allah. Saya berhak mendapatkan hak istimewa. Doa saya harus dijawab. Saya sudah berdoa sekian lama, Tuhan mana? Kita harus malu. Dan perempuan ini adalah perempuan yang dipandang bangsa kafir, yang dipandang penyembah berhala, masuk kelompok bukan umat pilihan. Kita mau bilang apa saudara? Kita boleh belajar dari Tuhan Yesus. Dia memberikan hati yang sangat luas bagi siapapun. Dia tahu iman perempuan ini dan dia memberikan ruang di dalam hatinya
bagi sang perempuan untuk menunjukkan imannya yang istimewa. Ketika bicara toleran, apa yang kita pikirkan? Bukan sekedar kita mengucapkan selamat hari raya kepada saudara kita yang berbeda iman. Bukan sekedar kita mau menghormati mereka, lalu ketika kita berdoa bersama, kita bilang maaf ya saya berdoa dalam iman Kristen. Kita tahu karena ia punya iman yang berbeda. It's okay, tapi saya percaya bukan itu. Seperti kata Yakobus, iman yang sejati itu ditunjukkan dengan perbuatan. Tanpa memandang muka, tanpa memandang siapapun. Sekat-sekat itu apakah itu status sosial, keyakinan, warna kulit apapun. Apapun. Mengapa? Karena kasih Allah melampaui semua itu. Kasih Tuhan terlalu tinggi, terlalu luas, terlalu dalam untuk kita pegang bagi diri kita sendiri. Selalu ada ruang bagi siapapun di dalam hati Tuhan. Maka kalau kita bicara toleran, itu adalah iman yang sejati. Ketika kita menghayati Allah itu lebih besar daripada pikiran kita. Lebih besar daripada dogma. Lebih besar dari segalanya. Dan karena itu ada ruang yang besar dan luas bagi setiap orang yang dicintainya. Ada di dalam hatinya. Saudara, maukah kita memberikan ruang yang luas juga bagi orang lain dalam diri kita? Siapapun mereka. Berbeda iman, berbeda keyakinan, berbeda pilihan dalam hidupnya, berbeda status apapun. Dan sebagai gereja kita percaya bukan gedung, kita menghayati itu. Gereja adalah orang sebagai persekutuan umat percaya. Pintu gereja kita terbuka, hati kita terbuka. Itu yang jauh lebih penting bagi siapapun. Saudara mau? Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Percaya kepadamu, Allah Bapa yang kudus, pencipta
Mari kita dengan sehati menaikkan doa syafaat. Ya Allah, Tuhan kami berdoa ya Tuhan, bimbinglah kami agar di dalam hati kami ada ruangan yang luas bagi setiap orang untuk mendapatkan cinta Allah. Negeri ini membutuhkan kasih Kristus. Biarlah kami ketika menjadi gereja Tuhan di negeri ini, kami sungguh-sungguh dapat menghadirkan Kristus bagi siapapun. Mereka dapat melihat Kristus melalui apa yang kami ucapkan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan. Kami berdoa ya Tuhan untuk persatuan bangsa kami. Kami sadar kami terdiri dari begitu banyak keragaman suku, budaya, bahkan keyakinan. Tapi kami percaya itu tidak akan pernah menghancurkan kami ketika kami sungguh-sungguh mempercayai Allah hadir di tengah-tengah kami dan melalui kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan YKB ini. Setiap kami yang boleh mendengarkan dan bersama berada di dalam ibadah kami pada minggu ini. Kiranya sungguh-sungguh pelayanan ini memberkati banyak orang. Kami pun boleh siap terus untuk memberkati banyak orang. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kami berdoa Tuhan agar sungguh kehadiran Tuhan memberikan damai melalui anak-anak Tuhan yang Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon ya Allah, kiranya Tuhan menolong kami. Tuhan mengerjakan di dalam dirimu, karyamu melalui kami. Karena itu kami mau berdoa sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 52 ayat 11 menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu.
Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Kepala Gereja, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan untuk hidup di tengah keberagaman yang ada. Sebagai rasa syukur ini, kami memberikan persembahan kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan kesaksian bagi pelayanan gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, hidupmu bagai kitab terbuka yang dibaca sesamamu. Oleh sebab itu, nyatakanlah Yesus di dalam hidup, agar orang lain dapat merasakan kasih Kristus di dalammu. Sesamamu, hidup
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.